Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Nur Syamsiah dengan NPM 190117167 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Pengaruh Dividen per Share dan Net Profit Margin terhadap harga saham. Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017 sampai 2019. Judul ini diambil karena dilatar belakangi oleh fenomena-fenomena yang terjadi pada saat ini, seperti pada tanggal 29 Agustus 2019, harga saham PT Indofood Sukses Makmur terkoreksi dikarenakan harga saham Indofood tercatat banyak dilepas investor asing. Padahal sejauh ini, nilai jual bersih investor asing pada saham ini mencapai 7,62 miliar. Dari kejadian ini sehingga mengakibatkan harga saham Indofood terkoreksi anjlok sekitar 2,71% ke level 6.275 saham. Dari awal tahun hingga perdagangan hari ini, harga saham Indofood berada di zona merah yang terkoreksi 17,7%. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Berdasarkan pada teori para ahli dan penelitian terdahulu, maka saya menentukan dua hipotesis. Yang pertama yaitu dividen per share berpengaruh terhadap harga saham, dan yang kedua net profit margin berpengaruh terhadap harga saham. Selanjutnya ada tabel operasionalisasi. Yang pertama yaitu dividen per share, rasio yang dapat mengukur seberapa besar laba yang dibagikan untuk menggambarkan profitabilitas perusahaan dengan indikator dividen tunai dan lembar saham beredar menggunakan skala rasio. Yang kedua yaitu net profit margin, menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu dengan indikator laba setelah pajak dan penjualan bersih menggunakan skala rasio. Yang terakhir yaitu harga saham, yaitu harga yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar dengan indikator harga saham penutupan dengan skala rasio. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama yaitu sumber dan teknik pengumpulan data dengan sumber laporan keuangan menggunakan data sekunder dan teknik mendokumentasi. Yang kedua ada metode penelitian dengan menggunakan metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Sebanyak 195 perusahaan populasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik sampling yaitu dengan non-profitability menggunakan teknik purposive sampling dengan menggunakan kriteria-kriteria tertentu seperti yang pertama yaitu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai 2019. Yang kedua yaitu perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah pada periode tahun yang diteliti. Yang ketiga yaitu tersedia data laporan keuangan selama kurun waktu periode 2017 sampai 2019. Sampel sebanyak 41 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai 2019. Selanjutnya ada rancangan pengujian hipotesis. Yang pertama ada uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Yang kedua ada pengujian hipotesis. Yang pertama ada analisis regresi linear berganda, ada uji simultan atau uji F, ada uji parsial atau uji T, dan ada pengujian koefisien determinasi atau R-square. Selanjutnya ada hasil uji analisis regresi linear berganda dengan menghasilkan persamaan sebagai berikut, yaitu harga saham sama dengan 5.046 ditambah 0,665 dividen per share ditambah 0,124 net profit margin ditambah standar error. Yang artinya nilai konstantan A sebesar 5.046, maka variabel independen adalah 0. Maka variabel harga saham akan bernilai konstanta sebesar 5.046. Selanjutnya, nilai koefisien regresi variabel sebesar 0,665 yang artinya menunjukkan bahwa dividen per share mengalami peningkatan dan diprediksi harga saham akan mengalami kenaikan sebesar 0,665. Selanjutnya yaitu nilai koefisien regresi variabel sebesar 0,124 yang menunjukkan bahwa net profit margin mengalami peningkatan dan diprediksi harga saham akan mengalami kenaikan sebesar 0,124. Selanjutnya ada hasil uji hipotesis. Yang pertama ada uji simultan F, yaitu berdasarkan tabel di atas dari hasil uji simultan F diperoleh nilai signifikan sebesar 0,000, lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model ini dapat digunakan untuk pengujian antara variabel dividen per share dan net profit margin terhadap harga saham, sehingga penelitian ini dapat diajukan untuk penelitian berikutnya. Selanjutnya yaitu ada uji parsial atau uji T, yaitu dividen per share
menghasilkan nilai 0,000 yang berarti dividen per share berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham, dan net profit margin menghasilkan nilai sebesar 0,005 yang berarti net profit margin berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Selanjutnya ada uji koefisien determinasi, yaitu dalam R-square pada tabel di atas. Persentase sebanyak 65,8% yang artinya harga saham dipengaruhi sebanyak 65,8% dipengaruhi oleh dividen per share dan net profit margin. Sisanya sebesar 34,2% dipengaruhi oleh variabel lainnya seperti earning per share dan debt to equity ratio. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu dividen per share berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham, yang artinya semakin tinggi dividen per share perusahaan maka akan mempengaruhi harga saham di pasar modal. Sehingga besarnya pembagian dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham kemungkinan besar akan menarik investor untuk menanamkan saham pada perusahaan tersebut. Selanjutnya ada net profit margin, yaitu berpengaruh signifikan terhadap harga saham, yang artinya bahwa semakin tinggi nilai net profit margin maka laba bersih perusahaan akan semakin naik, sehingga akan berpengaruh terhadap naiknya harga saham perusahaan. Sekian persentase yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.